Baik, jadi sebetulnya kalau di dalam tradisi India atau Theravada ini, untuk perawatan jenazah, proses penyempurnaan jenazah, kemudian proses perkabungan, dan lain sebagainya, ini diserahkan dengan tradisi setempat. Jadi tidak ada aturan bakunya. Setiap tradisi, setiap keluarga, setiap suku punya caranya masing-masing. Jadi misalnya, apakah jenazah ini akan dipeti mati atau dikafan? Bebas. Tidak ada aturannya. Sehingga kalau saya pernah melihat di beberapa tempat, ada yang dipeti mati, ada yang dikain kafan seperti dengan tetangga-tetangganya, karena memang tradisi di masyarakat itu di situ dikafani, bisa saja, tidak ada problem. Kemudian apakah dikremasi, apakah dikubur, terserah tradisi keluarga, tidak perlu diharuskan tertentu. Kan dulu ada beberapa orang kalau di luar punya pandangan salah. Jangan jadi umat Buddha, karena umat Buddha kalau meninggal mesti dibakar. Tidak harus dikremasi, mau dikubur juga boleh. Ini bukan keharusan, tergantung kesepakatan dengan keluarga. Kemudian sekarang mau pacarannya gimana ya? Pacarannya mau undang biku atau enggak? Terserah. Mau undang biku boleh, enggak juga enggak apa-apa. Enggak ada aturan bakunya. Kemudian nanti upacara perkabungannya gimana ya? 3 hari, 7 hari, terserah dengan keluarga. Tanyakan dengan lingkungan keluarganya. Kita biasanya gimana ini? Oh, biasanya kita menyediakan ini. Silakan dilakukan. Tidak ada salahnya. Kemudian nanti masa berkabung selesainya bagaimana ini? Terserah juga. Nah, kalau di dalam tradisi, di dalam lingkungan masyarakat keturunan Tionghoa, pada umumnya perkabungan itu selama 3 tahun misalnya. Nanti setelah 3 tahun tinggal per tahun misalnya atau apa. Itu terserah, itu sesuai dengan tradisinya masing-masing. Jadi tidak ada aturan bakunya. Lalu nanti fotonya ini mau dikasih air putih atau kopi atau apa, terserah. Misalnya, oh mendiang biasanya kalau waktu hidup sukanya minum teh, nggak suka air putih. Oke, sediakan air teh, silakan. Oh mendiang ini kalau pagi biasanya ngopi. Ya sudah, kalau pagi mau dikasih kopi fotonya, silakan. Karena itu sebetulnya hanya untuk mengingat kepada mendiang. Jadi kita seolah-olah mendiang masih ada dan sekarang diganti fotonya. Misalnya kalau pagi dia biasanya ngopi loh, yuk kita letakkan kopi di mejanya. Silahkan, ini tidak apa-apa kita letakkan. Tapi misalnya, oh mendiang dulu nggak pernah pakai minuman air putih kok sekarang malah setelah meninggal jadi air putih, atau mendiang dulu nggak suka teh kok sekarang malah disuruh minum teh. Ya terserah, mendiang dulu biasanya minum apa ya kasih, enggak apa-apa. Itu hanya sekedar pengingat aja. Bahkan di altar Sang Buddha ada makanan itu kan dulu karena Bante Ananda. Bante Ananda 25 tahun merawat Sang Buddha, tiap jam segini dia ngasih makan kepada beliau, ya mempersiapkan dana makannya dan lain sebagainya kepada beliau. Setelah 25 tahun akhirnya beliau tidak ada, Bante Ananda ini masih meletakkan makanan di tempat yang biasa dia letakkan di depan tempat duduknya Sang Buddha. Dan itu dilihat beberapa murid yang lain, dia menganggap, wah ini ide yang baik juga ya untuk bentuk penghormatan. Dan akhirnya sejak hari itu banyak orang mempersembahkan dana makan di meja Sang Buddha. Apakah itu buah, apakah itu makanan atau apa, itu sebetulnya hanya tradisi saja, bukan satu keharusan. Tanpa itu juga boleh, misalnya kita punya altar, kemudian kita tidak letakkan apa-apa di situ. Ya boleh, kita hanya anjali, kemudian kita hanya membaca parita, boleh. Misalnya Anda yang kos. Kan kalau Anda bikin altar yang aneh-aneh, kemudian dengan ada dupa lilin, kan jadi problem. Nah, jadi Anda cukup dengan anjali di situ, baca parita di situ, boleh. Tidak masalah. Itu semuanya tradisi. Ya, jadi ketika nanti peringatan ke papanya itu, Anda jelaskan ke mamahnya, Mama maunya gimana, sesuai dengan budaya setempat aja yang Mama percayai, ya ikutlah seperti itu. Tidak ada bedanya. Karena agama Buddha prinsipnya tradisi-tradisi seperti itu hanyalah pelengkap yang kita bisa lakukan
selama dia tidak melanggar prinsip, yaitu misalnya melanggar latihan 5 sila misalnya. Jadi ini upacaranya perlu ada pembunuhan ayam, pembunuhan apa. Nah, ini sebaiknya dihindari. Bukan dilarang, tapi sebaiknya dihindari. Coba ganti ayamnya, beli mati saja sudah. Ayam di pasar, misalnya jangan motong sendiri, dan lain-lain. Ya, nanti dijelaskan ke mamahnya seperti itu. Karena kalau nanti tanya biku A, B, C, dia juga bisa beda-beda. Karena biku A, dia berdasarkan pengalamannya biku A, dia ceraskan. Misalnya tanya lagi si B ya berdasarkan pengalamannya lagi. Beda lagi, si C juga begitu. Kenapa? Karena pada prinsipnya diserahkan kepada keluarga dan tradisinya masing-masing.